Pada video ini, kita akan mempelajari cara menyeleksi objek menggunakan Selection Brush Tool. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana menyeleksi detail kecil objek seperti rambut atau bulu hewan menggunakan opsi Refine Selection. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung menuju Affinity Photo. Baiklah, untuk mengakses Selection Brush Tool, teman-teman bisa pergi ke icon sini atau dengan menggunakan shortcut Way. Ketika kita aktifkan, maka di bagian atas sini terdapat beberapa opsi atau pengaturan terkait dengan Selection Brush Tool. Yang pertama adalah terkait dengan mode seleksi yang kita bikin nantinya. Di sini ada mode Add, yaitu adalah menambah seleksi, dan mode Subtract, yaitu adalah mengurangi seleksi. Kemudian di samping sini terdapat opsi untuk memperbesar atau memperkecil brush yang kita gunakan. Di sini kita bisa geser slider seperti ini atau juga dengan mengetik angka spesifik seperti ini. Kemudian di samping sini terdapat opsi Snap to Edges, yaitu adalah opsi untuk menempelkan seleksi ke tepi objek yang kita ingin seleksi. Sebagai contoh di sini saya bikin seleksi seperti ini, maka secara otomatis Affinity akan mendeteksi tepi objek yang kita seleksi. Oke, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita nonaktifkan dan kita bikin seleksi, maka Affinity hanya akan membuat seleksi sesuai dengan ukuran brush atau dengan gerakan mouse yang kita lakukan. Seperti ini ya. Di sini kita hilangkan seleksinya dengan Ctrl D dan kita aktifkan saja. Kemudian di samping sini ada opsi All Layer. Jadi ketika kita aktifkan, maka Affinity akan menyeleksi keseluruhan layer. Sebagai contoh di sini saya bikin tulisan seperti ini, cat ya di sini, yang mana akan membuat sebuah layar baru di sini. Kemudian ketika kita seleksi seperti ini menggunakan opsi All Layer, maka keseluruhan layer yang berada di sini meskipun tidak terselect akan menjadi pertimbangan untuk diseleksi juga seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita nonaktifkan dan kita hanya select satu layar saja, layar background di sini, kemudian kita seleksi lagi sama seperti sebelumnya, maka yang akan dipertimbangkan untuk diseleksi hanya layar yang kita select saja. Di sini saya aktifkan saja dan kita hilangkan seleksinya dengan Ctrl D dan kita hapus tulisan cat di sini. Kemudian di samping sini terdapat opsi soft edge, yaitu adalah opsi untuk menghaluskan atau melembutkan tepi seleksi yang kita bikin. Sebagai contoh, kita bikin layer baru di sini, kemudian snap to edge-nya kita nonaktifkan dan kita bikin seleksi seperti ini. Dengan mengklik sekali saja, maka akan tercipta seleksi berbentuk lingkaran seperti ini. Oke, dengan menggunakan opsi soft edge dan kita nonaktifkan di sini lagi dan kita bikin seleksi yang sama di sini. Kemudian kita ke edit, kemudian kita fill dengan warna solid seperti ini. Kemudian kita nonaktifkan dengan Ctrl D. Ketika kita zoom di sini, maka kita bisa melihat bahwasanya seleksi yang menggunakan opsi soft edge itu akan lebih halus sisi-sisi seleksinya dan ada semacam gradasi dari transparan ke warna solid seperti ini. Beda halnya kalau kita tanpa menggunakan opsi soft edge, maka di sini kita bisa lihat hasil seleksinya itu akan sangat tajam seperti ini sisi-sisinya dan juga akan berbentuk pixel ya atau berbentuk kotak-kotak seperti ini. Jadi opsi soft edge itu akan sangat bermanfaat nantinya kalau misalkan teman-teman nantinya menyeleksi gambar atau foto yang mempunyai resolusi yang rendah. Di sini kita aktifkan saja. Kemudian di samping sini ada opsi refine. Jadi opsi refine adalah opsi untuk memperbaiki seleksi, khususnya ketika kita berhadapan dengan objek yang mempunyai rambut-rambut halus seperti ini atau bulu ya, atau kalau dalam manusia itu rambut itu, maka dengan opsi refine kita memungkinkan untuk menyeleksi hal-hal kecil tersebut yang mana kalau misalkan kita seleksi secara manual itu rasanya mustahil. Selanjutnya untuk membuat seleksi teman-teman harus pastikan dulu layer yang ingin teman-teman seleksi itu terselect seperti ini. Kemudian untuk menyeleksi kita tinggal tahan klik kemudian gerakan mouse sesuai dengan objek yang teman-teman ingin seleksi. Maka di sini Affinity akan menyeleksi secara otomatis objek yang kita ingin seleksi. Saya ingin menyeleksi kucing dan sandarannya di sini.
Oke, seperti ini. Nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman menyeleksinya berlebihan seperti ini, bisa menggunakan opsi subtract di sini atau dengan menahan shortcut Alt, kemudian kita klik untuk mengurangi seleksi seperti ini. Setelah membuat seleksi, kita mempunyai opsi untuk menyeleksi detail seperti rambut atau bulu hewan ini. Caranya adalah kita pergi ke Refine Selection di sini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian preview ini adalah bagian tampilan, kita bisa setting overlay, black matte, white matte, black and white, dan transparan. Di sini saya akan setting ke black and white saja, bagian putih yang terseleksi, bagian hitam yang tidak terseleksi. Kemudian di bagian border width ini adalah opsi terkait dengan sisi yang akan dipertimbangkan untuk diseleksi. Kalau misalkan kita perlebar, maka sisi yang akan diseleksi akan menjadi lebar juga seperti ini. Dan detailnya akan menjadi terseleksi seperti rambut atau kumis kucing ini ya. Di sini saya setting 10 saja. Kemudian terkait dengan opsi smooth adalah opsi untuk menghaluskan tepi seleksi. Kita bisa lihat kalau misalkan kita perbesar, kita lihat di sini tepinya akan menjadi sangat halus dan detailnya akan menjadi hilang. Di sini saya setting 0. Kemudian untuk feather adalah opsi untuk memblurkan tepi seleksi. Jadi kita lihat di sini agak ngeblur ya, beda dengan smooth. Oke, di sini saya setting 0 dikarenakan saya ingin memperlihatkan detail seperti rambut ini ya. Kemudian untuk opsi ramp adalah opsi untuk memperluas atau mempersempit seleksi yang kita bikin. Kalau misalkan di sini kita perlebar dengan menggeser slider ke kanan di sini, maka seleksi yang kita bikin akan menjadi lebar juga. Di sini kita bisa setting ke overlay, maka di sini kita lihat seleksinya akan memperlebar dan mengambil bagian dari background. Kalau kita setting menjadi minus di sini, maka akan mempersempit seperti itu ya. Di sini saya kembalikan ke 0 saja. Oke. Kemudian di bagian bawah sini terdapat opsi terkait dengan pengaturan brush atau adjustment brush. Di sini terdapat 4 opsi yaitu adalah matte, foreground, background, dan feather. Nah, dan di bawahnya terdapat opsi untuk memperbesar atau memperkecil brush yang kita gunakan. Kita akan setting 150 saja. Kemudian untuk mode atau opsi matte di sini adalah opsi untuk menyeleksi bagian mana yang termasuk dalam seleksi dan bagian mana yang tidak terseleksi. Misalkan di sini ya, kita ingin menyeleksi rambut yang berada di luar seleksi, di bagian yang merah sini, kita tinggal brush saja di bagian sekitaran sini. Kemudian nanti Affinity akan secara otomatis mendeteksi mana bagian yang seharusnya masuk seleksi dan mana yang seharusnya tidak masuk seleksi. Seperti ini ya. Oke, di sini kita kelilingkan saja. Oke, saya sudah menyeleksi dengan matte. Jadi bagian-bagian yang rambut ini kita sudah menyeleksinya dan kita memasukkan ke dalam seleksi kita. Kemudian untuk opsi foreground adalah untuk mendeteksi bagian mana saja yang seharusnya masuk seleksi. Jadi ketika kita setting menjadi black and white di sini, kita akan lihat bahwasanya di sini ada bagian hitam-hitam yang di dalam bagian putih, yang mana seharusnya ini adalah bagiannya berwarna putih semuanya. Jadi dengan opsi foreground di sini kita bisa menyeleksi bagian yang hitam ini untuk menjadi bagian yang putih. Oke, kita seleksi saja seperti ini. Nanti Affinity akan mendeteksinya secara langsung ya. Oke, saya sudah membrush bagian yang seharusnya masuk ke dalam seleksi sehingga tidak ada lagi bagian-bagian hitam di dalam seleksi yang kita bikin. Untuk terkait dengan background adalah kebalikan dari foreground. Jadi background adalah menyeleksi bagian yang tidak seharusnya terseleksi. Di sini kita bisa lihat di bagian sini ada bagian warna putih ini ya. Jadi seharusnya warna putih ini tidak terseleksi atau berwarna hitam total. Jadi untuk menghilangkan seleksinya kita bisa brush saja di sini, maka bagian putihnya akan menjadi warna hitam ya.
Oke, saya sudah membrush menggunakan background di sini. Kita kembalikan ke overlay. Di sini kita bisa lihat di sini ada rambut atau kumis kucing yang belum terseleksi. Kita bisa kembalikan ke matte, kemudian kita kecilkan brushnya menjadi sekitaran 40-an seperti ini, dan kita bikin brush saja di sini, mengikuti dengan rambut atau kumis kucing ini ya. Maka Affinity akan mendeteksi bagian yang seharusnya terseleksi secara otomatis. Oke, kita sudah memperbaiki seleksi menggunakan matte, foreground, dan background. Di sini kita kembalikan ke black and white. Kemudian untuk opsi feather di sini adalah opsi untuk memblurkan bagian tepi seleksi yang kita bikin. Jadi sebagaimana feather di sini, ini adalah fungsinya untuk memblurkan keseluruhan, tapi kalau feather di sini adalah untuk memblurkan bagian yang kita brush saja. Misalkan di sini kita brush, maka bagian yang kita brush akan menjadi blur seperti ini ya. Oke ya. Di sini saya kembalikan Ctrl Z mengundo, kemudian kita perbesar tampilan. Kemudian di bagian output di sini atau hasil akhir, kita bisa menjadikan hasil akhirnya menjadi seleksi atau menjadi masking atau menjadi layer baru atau menjadi layer baru dengan masking. Jadi kita kembalikan saja ke overlay, kemudian outputnya kita jadikan ke new layer with mask di sini. Maka ketika kita apply akan tercipta layer baru dengan masking yang mana masking tersebut berasal dari seleksi yang kita bikin sebelumnya. Ketika kita nonaktifkan layer di sini, kita bisa lihat hasil seleksi kita ya. Untuk mengetahuinya lebih jelas, kita bisa ke layer di sini, kemudian kita new fill layer di sini. Kita membuat layer baru berwarna solid, kemudian kita bisa setting warnanya ke warna merah seperti ini ya, untuk mengetahui hasil dari seleksi yang kita bikin. Dan kemudian kita taruh layer fill-nya di sini di bawah layer hasil seleksi yang kita bikin.